tanah ini cukup 5 orang, butuhnya 1 hektar, KOK. Kalau pakai ini 1 orang, jadi tapi kan pakai yang kecil itu. Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ya Tribuners, pada hari ini Rabu 20 Desember 2023, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman berkunjung ke Lampung Tengah. Nah, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Fajar Ihwani Sidik. Karena berhubung ini Menteri Pertanian akan segera beranjak dari Lampung Tengah, Tribuners, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di sana. Saya hubungkan dengan reporter Tribun Lampung, Fajar Ihwani Sidik. Halo, selamat pagi Fajar. Selamat pagi menjelang siang Mutia. Ya Fajar, bisa dijelaskan terkait dengan situasi terkini pada saat Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman ini berkunjung ke Lampung Tengah. Baik Mutia, seperti yang dijadwalkan kemarin, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dijadwalkan ke Lampung Tengah untuk ikut dalam proses tanam padi bersama masyarakat Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Dan pada hari ini, Menteri Pertanian tadi pagi tiba pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Setibanya di areal persawahan, Pak Menteri langsung mengoperasikan mesin pertanian dan langsung menanam padi di sawah milik salah satu warga. Setelah melakukan tanam padi, Pak Menteri langsung menyapa para warga setempat dan memberikan beberapa sambutan serta pidato. Dalam pidatonya, Pak Menteri menyampaikan banyak hal dari sisi pertanian, produktivitas, swasembada pangan, impor beras, kemudian pupuk juga dibahas, dan hingga gaji para penyuluh pertanian yang ada di Provinsi Lampung sendiri. Setelah memberikan sambutan banyak hal, Pak Menteri Andi juga memberikan bantuan kepada masyarakat setempat, terutama para petani. Dan saat ini, seperti yang kita lihat, Pak Menteri Andi Amran Sulaiman bertolak dari Lampung Tengah dan agendanya akan menuju Bandar Lampung untuk memberikan penyuluhan atau pembekalan materi kepada para petani untuk sektor pertanian yang ada di Provinsi Lampung. Mutia. Ya, melihat dari laporan langsung yang tadi diberikan oleh Fajar, ini kan memang Menteri Pertanian sudah beranjak dari Lampung Tengah untuk melanjutkan agenda selanjutnya, ini yang akan berkunjung ke Bandar Lampung. Nah, Fajar, selama kunjungan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian ini sendiri, seperti apa respon dari petani yang ada di Lampung Tengah? Baik Mutia, seperti yang kita lihat saat ini, para masyarakat, terutama petani, banyak yang datang untuk melihat bagaimana Menteri Pertaniannya memperhatikan atau melihat bahkan ikut menanam padi di sawah salah satu warga atau bagian dari mereka. Antusiasme tersebut ditunjukkan oleh salah satu warga yang rela menunda pekerjaannya karena saat ini seluruh areal persawahan ini sudah memasuki musim tanam. Jadi sebagian warga ada yang mengerjakan pekerjaannya lebih awal untuk dapat bisa berkumpul di tenda melihat Menteri Pertanian datang atau menanam padi di Lampung Tengah. Tak hanya para petani, juga ada ibu rumah tangga serta anak-anak yang turut hadir dan melihat seperti apa Menteri Pertanian datang ke Lampung Tengah. Karena lokasi tenda atau lokasi pertemuan yang tadi sempat digelar ada di tengah sawah,
tentunya kendaraan yang lalu lalang, terutama mobil pengawal serta mobil menteri yang lewat, mengundang perhatian masyarakat dan sontak para masyarakat setempat berdatangan. Tidak hanya masyarakat setempat, juga masyarakat lain yang tahu kabar tersebut langsung datang menuju lokasi persawahan ini. Mutia. Baik. Fajar, terkait dengan tadi kan Fajar jelaskan bahwasannya Menteri Pertanian Republik Indonesia ini sempat memberikan sambutannya. Apa yang menjadi pesan atau poin utama dalam sambutan yang diberikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia tadi? Baik, dalam sambutannya, Menteri Pertanian memberikan arahan kepada petani, terutama dalam segi upaya percepatan tanam dan peningkatan produktivitas. Dari track record Pak Menteri Andi Amran Sulaiman yang merupakan mantan penyuluh pertanian dulunya, otomatis dirinya mengetahui persis bagaimana sepak terjang para petani dari perjuangannya dari susah hingga mampu menghasilkan padi dengan kualitas. Salah satunya adalah mengajak para masyarakat untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas tanamannya menggunakan alat mesin pertanian atau mesin tandur yang sempat digunakan oleh Pak Andi tadi pagi. Menurutnya dengan alat mesin pertanian tersebut, produktivitas bisa ditingkatkan dengan teknologi mesin yang bisa mengatur jarak tanam, kemudian meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga manusia. Setelah melakukan tandur, Pak Andi sempat menyebut bahwa ketika dalam 1 hektar sawah biasanya menggunakan tenaga manusia 25 orang, jika menggunakan alat mesin pertanian ini hanya membutuhkan 1 orang saja dan bisa diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 jam dalam aktivitas tandur. Dan itu adalah salah satu hal yang disampaikan oleh Pak Menteri. Selain itu juga untuk pupuk yang dia sempat menyebut bahwa pupuk merupakan masalah nasional tidak hanya di satu tempat saja, dan Pak Menteri sempat menyebut akan ada rencana pupuk subsidi akan ditingkatkan kuantitas atau jumlahnya untuk para petani, sehingga diharapkan para petani mampu menghasilkan padi dengan jumlah yang besar dengan masa tanam yang lebih banyak. Oke. Mutia. Baik, terima kasih banyak Fajar atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Fajar Ihwani Sidik di lokasi di mana telah menjadi tempat pertemuan atau tempat yang dikunjungi oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman. Seperti yang sudah dilaporkan bahwasannya saat ini Menteri Pertanian Republik Indonesia sudah bertolak dari Lampung Tengah untuk selanjutnya melanjutkan agendanya yang berada di Kota Bandar Lampung. Ya, Tribuners, seperti diberitakan sebelumnya bahwa pada hari ini Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menanam padi menggunakan mesin di Lampung Tengah. Menteri Pertanian ini menanam padi di Adirejo, Kelurahan Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Ya, Andi ini kan tadi melakukan aksi menanam padi di sawah milik Pak Bardono dengan luas sekira 1 hektar menggunakan bibit padi hibrida. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung tadi pagi di lokasi, para petani dan masyarakat Trimurjo ini merapat ke lokasi tanam. Mereka ini berkumpul di tenda yang didirikan di tengah sawah, mulai dari petani, ibu rumah tangga hingga balita. Sementara sawah yang ditanami oleh Bapak Menteri ini sudah dalam kondisi siap tanam, Tribuners. Metode yang akan digunakan menggunakan 2 jenis, yakni menggunakan jenis mesin tanam dan manual atau biasa disebut dengan tanam mundur. Mesin tanam yang disiapkan untuk Menteri, dan tadi kita sudah lihat juga bahwasannya memang persiapannya sudah dilakukan dengan sangat baik, di mana di sekitar lokasi juga ini sebelum kedatangan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia ada sejumlah petani yang masih beraktivitas di sawahnya. Dan Tribuners, seperti yang dilaporkan sebelumnya bahwa memang di lokasi yang menjadi titik kunjungan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia ini sedang memasuki musim tanam padi. Nah, salah satu petani yang bernama Wagio ini mengatakan kalau dirinya sangat antusias
menantikan seorang Menteri Pertanian tanam padi di daerahnya. Dan Wagyo ini sengaja bekerja lebih cepat lantaran dirinya ini ingin bisa menyaksikan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman saat melakukan aksi tanam padi di sawahnya. Nah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini diketahui tiba di areal persawahan Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, Andi pun langsung merebut kemudi mesin tandur menanam satu petak sawah di Lampung Tengah. Setelah mengoperasikan mesin tanam, Andi melakukan dialog terkait mesin tandur yang dioperasikannya, di mana Menteri Pertanian Republik Indonesia mengatakan menggunakan mesin tandur lebih efisien karena dikerjakan cepat tanpa membutuhkan banyak tenaga manusia. Ia juga mengatakan menggunakan mesin tandur, alat bisa diatur untuk mengatur jarak supaya seragam. Dan Andi pun melanjutkan dialog dengan menceritakan pengalamannya selama bertanam dan meneliti padi. Ini saya paksakan. Ini ada berapa? Jadi ini dulu tanam begini itu 25 orang, dulunya 1 hektar, kalau pakai ini 1 orang, dan itu pun cuma 2 jam, 3 jam, 3 hektar, selesai 1 jam lah. Kalau dulu 25, biayanya dulu 12 juta, bisa menjadi 6 juta, 2 hektar. Kalau saya lebih rapi, dan ini teknologinya, Pak, ini dengan ini jaraknya itu barang ini bisa capai ini menaikkan produksi 20%. Jadi gini, dulu pengalaman kita, karena saya petani durian, kalau di pinggir padinya di sini, itu pasti malainya bagus. Sehingga kesimpulannya para peneliti, jadi yang di tengah itu kenapa jarak? Supaya dia merasa bahwa dia di pinggir. Pencahayaannya, fotosintesisnya tinggi, sehingga produksinya naik 20%. Biayanya murah. Ini sudah kita bisa tinggal landas nih. Jadi bukan lagi swasembada, bagaimana ekspor? Itu bukan lagi swasembada sudah biasa, bosan. Kita jangan lagi import, Ekspor kan 3 kali swasembada dulu kan Pak Jokowi. Tolong puterin teler. Puterin teler. Setiap kunjungan ini, kemudian pengadaan nanti transplanter ini yang diadakan. Gak usah dulu ini. Tolong di stop ya, yang ini dijadikan. Dan nanti Komisi 4 saya beritahu. Komisi 4 saya beritahu mana satu? Ada. Pak Hanan. Kita kerja untuk rakyat. Gak usah dulu di anak cucu kita, kasihan nanti. Dia bilang siapa Komisi 4-nya, siapa Menteri Pertaniannya. Ya. Saya fokusin kemarin, kenapa? Aku lihat ada Demkos, ada Seminar, Ahmad, dan beli traktor, beli bibit, beli selesai. Dan itu pasti anggota Komisi 4-nya dipilih semua kembali. Benar nggak? Iya, sampai. Indah. Oh, slip nggak? Nggak. Kayaknya rapihan pakai yang kecil itu ya. Dorong.
keren. Coba itu. Mantap. Pak, jangan masuk ya Pak. Pak, jangan masuk ke sana ya. Biarin aja begini aja. Pak, minggir dulu, Pak. Mas. Bapak biar Bapak yang naik. Ajarin Bapak caranya nurunnya, terus jalanin. Mari Pak. Udah Pak, bedanya langsung lagi. Ada. Blender. Wah, Menteri Pertanian. Ya. Pak Mentan ini ahli mekanisasi pertanian. Luar biasa, langsung nanam sendiri tuh. Oh. Wah, suaranya saya tuh sangat kenal ini kayaknya kan. Aduh itu kenapa pada masuk semua itu? Aduh. Itu siapa? Udah hafal deh. Oh, sehat. Saudara anu ngecat ya. Oke, lemahnya dari Kita ngopi dulu. Oke guys. Teh itu, bukan ngopi. Ngopi dulu guys. Ngacoin orang. Ini makasih Mbak, itu makasih Bapak. Mas, antara Ya, lebih rajin ini saya 60 dan banyak orang. Ya, ini 300 berapa? Tawarnya 30. Kita produksi aja ini sebanyak-banyaknya. Ini dulu. Ada ini Pak, saya paksakan. Dulu diperiksa BPK enggak buat karena gagal. Ini alat tanam betul. Kenapa? Usulnya pun tertanam. Ini alat tanam benar. Dia bilang kenapa? Usulnya pun tenggelam semua. Akhirnya diperiksa BPK. Sila ini yang benar karena tertanam tidak ada yang tumbuh. Ini ditanam disuruh benar. Ketahuan. Ini saya paksakan. Ini laporan ada berapa? Jadi ini dulu tanam gini itu 25 orang dulunya 1 hektar KOK. Kalau pakai ini 1 orang dan itu pun cuma 2 jam 3 jam mereka selesai 7 jam lah. Kalau dulu 25
biayanya dulu 12 juta bisa menjadi 6 juta. 2 hektar. Terus saya lihat lebih rapi, Pak. Dan ini teknologinya, Pak. Ini dengan ini jaraknya tuh, barang ini bisa ini menaikkan produksi 20%. 20%. Ya. Jadi gini, dulu pengalaman kita, karena saya petani durian, kalau di pinggir, padinya di sini, itu pasti malainya bagus. Sehingga kesimpulannya para peneliti, jadi yang di tengah itu kenapa jarak? Supaya dia merasa bahwa dia di pinggir. Pencahayaannya, fotosintesisnya tinggi, sehingga produksinya naik 20%. Biayanya murah. Ini sudah kita bisa tinggal landas nih. Jadi bukan lagi swasembada, bagaimana ekspor? Itu bukan lagi swasembada sudah biasa, bosan. Kita jangan lagi import, ekspor. Ekspor kan 3 kali swasembada dulu kan Pak Jokowi. Tolong puterin Mulai tele, pada Bang. direktur Puterin tele, Bang. setiap kunjungan ini, kemudian pengadaan nanti rice transplanter ini yang diadakan. Gak usah dulu ini. Tolong di stop ya, yang ini dijadikan. Dan nanti Komisi 4 saya beritahu. Komisi 4 saya beritahu mana satu? Pak ada. Pak Hanan. Kerja untuk rakyat. Gak usah dulu di anak cucu kita kasihan nanti. Dia bilang siapa Komisi 4-nya, siapa Menteri Pertaniannya. Ya. Saya fokusin kemarin, kenapa? Aku lihat ada Dempos, ada Seminar, Ahmad, beli traktor, beli bibit, beli selesai. Dan itu pasti anggota Komisi 4-nya dipilih semua kembali. Benar nggak? Iya, sampai. Indah, indah. Slip nggak? Enggak. Kayaknya rapi kan pakai yang kecil itu ya. Tapi dorong. Keren. Coba itu. Mantap. Kasih jalan. Langsung alat. Ada operator baru. Pak, jangan masuk ya, Pak. Pak, jangan masuk ke sana ya. Biarin aja begini aja. Pak, minggir dulu, Pak. Mas. Mas, di samping Bapak, biar Bapak yang naik. Ajarin Bapak caranya ngelukin, terus jalanin. Mari, Pak. Udah Pak, bedanya langsung aja.
ada. Blender. Wah, Menteri Pertanian. Ya. Pak Mentan ini ahli mekanisasi pertanian. Luar biasa, langsung nanam sendiri tuh. Oh. Wah. Suaranya saya tuh sangat kenal ini kayaknya kan. Aduh, itu kenapa kalau masuk semua itu? Suaranya Aduh. Itu siapa? udah hafal saya. Oh, set. Dengan anu kecat ya. Kita ngopi dulu. Oke guys, teh itu bukan ngopi. Ngopi dulu guys. Ngacoin orang. Terima kasih Bapak kita. Mas, antara saja dirapi. Iya, lebih rajin. Dan banyak orang. Ya, ini 300 berapa? Tawarnya 50. Dari tahu, produksi aja ini banyak-banyakan. Ini dulu. Ini Pak Ketua. Saya paksakan. Diperiksa BPK enggak buat karena gagal. Ini alat tanam betul. Kenapa? Usulnya pun tertanam. Ini alat tanam benar. Dia bilang kenapa? Usulnya pun tenggelam semua. Akhirnya diperiksa BPK. Sila itu yang benar karena tertanam, tidak ada yang tumbuh. Sudah ditanam di celup benar. Nggak tahu.